Oke, jadi Siplah ini sebenarnya bukan aplikasi ya, dia sistem elektronik, eh, ekosistem yang kami bangun bekerjasama dengan mitra-mitra operator pasar daring yang sudah ada. Kalau untuk di saat ini mitra yang sudah kerjasama itu ada 6, itu belanja.com, Pesona Edu, Eureka, Blibli, terus Ladang sama PT Inti yang ready dan siap untuk eh, membuka transaksi itu baru 5, yang Blibli baru tahun depan. Nah, untuk sebelah sendiri, ini ada next. Oke, kalau untuk kewenangannya ada di Permendikbud nomor 3 tahun 2019 tentang BOS. Kemudian ini juga sekarang sudah keluar Kepmen 250 tentang petunjuk pelaksanaan Siplah, dikuatkan oleh SE dan pedoman umumnya. Nanti mungkin bisa di-share ke panelis ya untuk bahan-bahannya. Untuk penyedia layanan tadi sudah ada 6 yang sudah layak sambar, ada 6, 5 yang sudah ready. Lanjut. Nah, ini kurang lebih ekosistem Siplah yang ada di Kemdikbud sekarang. Jadi Kemdikbud tidak membuat aplikasinya dibuat oleh operator pasar daring atau marketplace. Kalau di sini gambarnya tengah-tengah. Kemudian Kemdikbud itu hanya menyediakan 5 layanan identitas atau untuk login itu menggunakan login SSO Dapdik. Di Bapak Ibu nanti yang kepala sekolah dan bendahara itu silahkan melakukan updating terhadap data dan tugas tambahan ya. Kalau di Dapdiknya kemarin sudah ada menunya, sudah ada pengumumannya juga. Kemudian yang kedua itu layanan anggaran. Untuk anggaran ini jatuhnya RKAS, karena tahun sekarang sudah tahun berjalan, untuk pengadaan yang tahun ini belum menggunakan RKAS, jadi next-nya yang tahun depan itu sudah menggunakan RKAS. Realisasi juga, layanan realisasi ini layanan ke RKAS juga, jadi semua transaksi yang ada yang Bapak Ibu lakukan di marketplace itu otomatis akan update ke RKAS, jadi Bapak Ibu tidak perlu melakukan entry 2 kali. Kemudian kami juga ada layanan pengawasan. Layanan pengawasan ini kami nanti bisa melihat semua transaksi yang ada di marketplace. Kemudian misal ada pengiriman yang bermasalah, atau Bapak Ibu sudah mesen tapi nggak dikirim-kirim, ini kami bisa tahu juga. Kemudian nanti juga masalah resolusi atau eskalasi permasalahan nanti ketika ada kendala di lapangan, yang pertama kali di kontak adalah marketplace-nya. Jadi bukan langsung ke Kemdikbud, karena kalau terkait dengan penggunaan aplikasi itu ada di marketplace. Semua marketplace sudah punya kontak centernya, nanti saya akan hubungin jika ada kendala, misal gagal login atau lainnya. Nah, nanti terkait jika masalah-masalah tersebut tidak bisa diselesaikan di sisi marketplace, baru akan dieskalasi ke Kemdikbud. Nah, untuk pengguna Siplah itu ada 2, pelaku usaha yang di kanan atas dan sekolah yang di kanan bawah. Di sekolah itu penggunanya adalah kepala sekolah dan bendahara, yang dua-duanya bisa melakukan pembelian langsung, tapi untuk melakukan pemeriksaan barang itu nanti ada di bendahara. Untuk pelaku usaha, nah bedanya Siplah dengan katalog sektoral atau
di katalog. Kalau di katalog itu tokonya terpusat, ada di kota-kota terbesar, tidak semua ada di semua daerah. Sedangkan sebelah ini kami mendorong Bapak Ibu yang sudah punya toko langganan, itu baik individu maupun dia badan usaha, itu untuk segera mendaftarkan ke Siplah. Jadi daftarnya juga lewat marketplace. Nanti Bapak Ibu bebas memilih marketplace mana yang familiar, yang yang bisa digunakan untuk registrasi. Nggak semuanya harus di register, boleh pilih dari 5 itu mana yang familiar, mau 5-5 juga nggak masalah. Nah, tentang pelaku usaha ini yang nanti harus tekankan adalah pelaku ini toko-toko ini memang ditamakan yang ada di sekitar sekolah. Jadi harapannya nanti layanannya bisa kayak ya kalau di kota besar sudah ada, di kota-kota besar sudah ada seperti Gojek ya, Gojek dan GoFood itu dia dari mulai pemesanan yang berat-berat seperti buku atau komputer sampai pesanan yang ringan-ringan mulai di ATK konsumsi itu nanti bisa dilakukan lewat Sipla. Harapan kami untuk Sipla ini untuk awal adalah untuk mempermudah proses pencatatan. Jadi kalau di paparan sebelumnya itu saya lupa di halaman 5 ya kalau salah, itu kan ada laporan yang laporan penggunaan dana BOS. Itu sekarang ini penggunaan dana BOS laporannya yang masuk baru 40%. Tidak pernah lebih dari 60%. Nah, ini menjadi isu karena seolah-olah di Kemenq ini berarti Kemdikbud cuma butuh 40% gitu. Yang 60%-nya karena nggak dilaporkan ya mereka bisa asumsi ya sudah berarti 60% nggak kepakai. Nah, implikasinya adalah jika kita tidak bisa memenuhi laporan hingga 100%, Kemenq bisa mereka bisa jadi alasan bahwa ya memang selama ini berarti Kemdikbud hanya butuh 40%. Nah, yang 60%-nya ini yang bisa jadi nanti dialokasikan ke yang lain, kita juga nggak tahu. Nah, ini yang harapan kami untuk menghindari adanya asumsi-asumsi seperti ini dari Kemenq, kita mulai melakukan proses pencatatan pertama PBJ menggunakan dana BOS. Nah, kalau Bapak Ibu nanti lihat di Kepmennya, itu pembelanjaan melalui Siplah ini sifatnya wajib. Artinya kalau memang barangnya belum ada, misal Bapak Ibu ingin beli Akom misalnya, Akomnya ada di toko depan sekolah. Kalau barang yang belum ada ya tokonya diminta daftar dulu. Nah, ini kenapa kami buat wajib ya tadi untuk pemenuhan masalah pelaporan. Jangan sampai gara-gara laporan BOS kita sampai sekarang masih 40% aja yang terlaporkan, 60%-nya hilang. Nah, itu kan jadi bikin repot untuk kita semua. Jadi Siplah ini juga tidak dimaksudkan untuk menghambat untuk daerah-daerah yang memang internetnya susah atau memang tokonya toko sekitar orang-orangnya tidak melek dengan IT, itu masih bisa dikompensasi. Cuma kalau untuk di daerah besar, terutama SMK kan tidak sampai ke pelosok. Nah, ini harapannya sudah mulai bisa melakukan adaptasi ke sistem elektronik. Nah, untuk pembayarannya sendiri, Kemdikbud ini tidak secara eksplisit mengatur masalah pembayaran, tapi pembayaran di sini menggunakan sistem cashless. Jadi kalau di paparan sebelumnya ada nggak ya, yang sistem elektronik BOS, jadi nantinya 3 sistem BOS yang ada, RKAS, Siplah, dan cashless akan digabung menjadi satu, yaitu sistem elektronik BOS. Nah, kedepannya nanti
tidak lagi terpisah, semuanya jadi satu kesatuan. Nah, untuk pembayaran ini menggunakan bank penampung sekolah untuk dana BOS. Kalau ada yang pakai BPD berarti BPD, kalau yang BRI ya ada beberapa sekolah kemarin melaporkan menggunakan rekening selain daripada BPD. Untuk masalah pembayaran ini kami tidak secara eksplisit mengatur. Yang kami minta hanyalah dari sekolah ketika sudah melakukan pembayaran ke marketplace dalam tempo 1 kali 24 jam itu marketplace sudah harus mentransfer ke toko. Nah ini dengan sistem pembayaran yang terpusat ke marketplace, kami juga akan lebih mudah dalam melakukan pencatatan laporan. Jadi tidak lagi harus merekonsiliasi atau melakukan penghitungan secara manual, duitnya ada kemana saja, mana yang sudah terrealisir dan sebagainya. Lanjut. Oke, nah ini harapan utama dari sistem elektronik, sistem marketplace ini, itu masalah sebaran harga. Ya, jadi kalau sebelumnya mungkin karena tidak ada informasi atau informasi yang terpisah-pisah antara satu sekolah lainnya, bisa jadi sekolah mendapatkan harga yang berbeda-beda. Misal yang paling gampang mebel, kalau buku kan sudah ada HIT-nya. Kalau mebel ada yang dapat 500.000 satu kursi, ada yang bisa sampai 2 juta. Ini yang di sebelah kiri itu harganya ini masih tersebar. Nah, kalau setelah dengan sistem elektronik, Bapak Ibu sebagaimana belanja di marketplace, begitu cari kursi itu langsung akan disortir berdasarkan harga dan ongkir. Jadi harapannya toko-toko juga udah mulai mikir nih, kalau mamanya dia masang harga kemahalan, ya untuk tipe barang yang sama ya bisa jadi tidak terpilih sekolah. Jadi harapannya makin ke depan harga nanti mulai merata. Untuk tipe barang-barang yang sama kita harapkan harganya sudah bisa mulai stabil lah. Lanjut. Nah ini kurang lebih perbandingan antara manual dan pakai elektronik. Pertama kalau manual ya referensi penyedianya sedikit ya. Jadi ya seperti ya Bapak Ibu harus mengunjungi fisik atau cari online terus telepon. Sedangkan kalau pakai Siplah ya semudah ngetik aja di aplikasinya atau di webnya sudah muncul barang yang dimau. Harga juga sama, kalau manual bandingan susah, kalau di Siplah kan dari ketika ngetik sudah disortir. Kemudian dokumentasi elektronik tadi sudah disampaikan terkait pembayaran, terkait transaksi, semua sudah bisa langsung dikirim ke Kemdikbud. Dan untuk masalah transparansi ini dari sisi auditor atau nanti ketika pihak-pihak yang melakukan pengawasan akan lebih mudah karena tidak lagi harus lihat fisik dulu, mereka bisa langsung melihat dari aplikasi sekolah mana yang ingin dilihat atau barang-barang apa yang ingin diawasin, semudah ya tinggal klik aja sudah bisa dilihat. Lanjut. Nah, tata cara pendaftaran ini seperti yang tadi disampaikan di Kepmen sendiri karena juga sudah mewajibkan dengan syarat yang mewajibkan untuk PBJ ini, proses PBJ ini melalui Siplah. Jadi nanti toko-toko yang sekitar Bapak Ibu tinggal billing aja, yang mendaftarkan harus tokonya, tidak boleh sekolah. Jadi nanti yang diisi karena dia boleh individu dan atau badan usaha. Pertama identitas penyedia, identitas toko. Kalau individu ya KTP. Kemudian NPWP wajib. Nah NPWP ini banyak sekali pertanyaan, padahal salah satunya adalah bahwa ketakutan ketika sudah NPWP mereka wajib lapor pajak.
Nah, ini yang harus diluruskan bahwa tidak semua NPWP itu harus wajib lapor pajak. Nah, untuk yang UMKM, kebijakannya sampai saat ini untuk UMKM itu masih bebas lapor. Yang penting semua transaksinya tercatat dulu. Nah, kecuali nanti sudah punya badan usaha, sudah PKP, sudah yang memang sudah wajib lapor pajak, ya itu memang sudah wajib. Tapi kalau yang untuk individu ini masih sifatnya baru pendaftaran. Dan pun kedepannya ini karena kami belum ada kerjasama dengan Kemenq, cuma dengan Pasma Siplah ini begitu NPWP sudah online, untuk masalah pajak juga bisa lebih terpantau secara elektronik. Jadi masalah kewajiban laporan sebagainya nanti sudah mulai bisa dikondisikan atau langsung otomatis diselesaikan oleh sistem. Tapi ya ini tahap dulu. Kita tahap awal adalah pencatatan semua transaksi. Nah, untuk informasi usaha dan toko ini seperti biasa ada foto, terus alamat tokonya, keterangan deskripsinya, toko jualan apa dan sebagainya. Laman mitra ada 6, nanti Bapak Ibu bisa lihat di halaman siplah.kemdikbud.id atau bos.kemdikbud.id. Di situ sudah ada mitranya siapa saja. Kemudian masing-masing tata cara daftarnya kami sudah minta tidak boleh ada pungutan sama sekali. Jadi waktu daftar nggak boleh dipungut, toko-toko itu nggak boleh kena biaya daftar. Waktu transaksi pun tidak boleh ada pungutan. Jadi ini yang sudah kami minta ke masing-masing mitra operator pasar daring. Lanjut. Nah, ini salah satu contoh-contoh jenis barang yang bisa diperjualbelikan oleh Siplah. Jasa ini yang bisa istilahnya tanpa perlu harus penghitungan detail, misal perpajakan elektronik, perpajakan komputer, jasa pertukangan yang harian, misal perbaikan AC, jasa-jasa yang sifatnya bisa bisa dihitung lah. Kalau jasa kemarin kayak yang jasa borongan, kemarin sempat bertanya juga, gimana kalau tukang borongan nggak bisa karena harus dia akan melihat luas pekerjaan. Tapi kalau untuk jasa-jasa yang misal pasang listrik, karena sudah ada titiknya, atau benerin komputer, misal dia langsung matok satu komputer 50.000, bisa aja. Kemudian barang-barang konsumsi, Akom, ATK, elektronik, komputer, bahan praktek itu bisa juga dibeli, dan sebagainya tidak melanggar hukum dan sesuai dengan peruntukan, sesuai dengan Permendikbud 3 tahun 2019. Lanjut. Nah, ini untuk pengadaannya sebenarnya kami batasin sampai 50 juta. Kalau tadi dilihat di awal, itu untuk yang 50 ini kurang lebih syaratnya lebih ringan. Tidak perlu banyak dokumen yang diupload, tidak perlu banyak. Kalau yang di atas 50 sampai 200 itu kalau tadi Bapak Ibu lihat, di situ ada harus mengundang minimal 2 penyedia, kemudian kedua penyedia itu melakukan penawaran. Nah, ini yang secara sistem akan sulit untuk diakomodasi. Untuk yang 50 juta ke bawah itu tinggal klik, tinggal bayar caranya. Jadi kepala sekolah nanti masuk ke halaman mitra salah satu, terus cari searching barang apa, melakukan negosiasi ini tidak wajib sifatnya, karena ada beberapa barang sudah dinego oleh Kemdikbud, misal buku itu sudah ada HET, jadi ada sifatnya ini opsional untuk 50 juta, tidak wajib dinego. Misal kalau kayak Aqua yang memang sudah harganya dipatok segitu, ya kasihan juga kalau mau nego. Kemudian melakukan pembelian, nanti dari toko ada penyedianya, melakukan konfirmasi kalau yang barangnya ada. Setelah konfirmasi nanti penyedia melakukan pengiriman, yang melakukan pemeriksaan itu bendahara sekolah. Jadi yang harus diingat itu adalah ada tanda terima barang
sewaktu nanti penyedia mengirimkan lewat kurir misalnya, itu ada tanda terima barang, itu langsung ditandatangani oleh yang menerima barang. Tapi yang menjadikan satu transaksi ini komplit atau selesai itu adanya berita acara serah terima. Serah terima ini yang memerlukan pemeriksaan. Apakah barangnya sesuai, apakah barangnya sesuai pesanan atau tidak, apakah ada yang rusak atau tidak, apakah jumlahnya sama atau tidak. Jadi ini nanti jangan harus dibedakan antara tanda terima barang yang lewat kurir dan berita acara serah terima barang. Ini juga yang nanti harus disosialisasikan ke penyedia. Kalau tanda terima barang itu seperti ya kalau pakai kurir terutama kan dia hanya hanya kirim resi, sedangkan berita serah terima itu nanti di print oleh Bapak Ibu kepala sekolah. Ini yang nanti ditandatangani. Nah ini sistem elektronik BOS rencananya 2020 kita akan berpindah semua ke sini. Ada 3 modul utama, perencanaan, realisasi, dan laporan. Untuk perencanaan itu dari RKAS, masalah kegiatan, anggaran, dan sebagainya. Kemudian nanti sewaktu realisasinya, untuk pembelanjaan itu bisa melalui Sipla. Untuk yang non-belanja, misal honor-honor itu melalui CMS ya. CMS atau SIBOS, kalau yang ada di 7 kota, sudah ada yang dikerjasamakan itu SIBOS, tapi untuk yang kota-kota lain, itu terbuka nanti mau pakai apa. Kemudian untuk laporan itu melalui Bosalur untuk SNP dan keuangannya. Kemudian nanti setelah ada pelaporan ini dari pusat melakukan pengawasan melalui PMP, Pengadilan Mutu Pendidikan. Nah ini nanti akan lingkarannya akan berjalan terus, harapannya dengan realisasi yang sudah elektronik. Kami di Kemdikbud bisa membuat kebijakan-kebijakan yang lebih tepat sasaran. Lanjut. Nah ini kalau di breakdown sebenarnya konteksnya itu semua berpusat di RKAS. Jadi Bapak Ibu nanti harus melakukan perencanaan dulu, kemudian setelah ada rencananya, disitulah baru bisa nanti mau rencana apa yang ingin direalisasi. Setelah melakukan realisasi, kemudian barang dikirim, begitu konfirmasi penerimaan, nanti dari Siplah akan mengirim datanya ke RKAS. Jadi dari sisi pencatatan realisasi, pelaporan itu sudah komplit. Nah untuk dengan non-tunai, juga sama sifatnya, dari non-tunai nanti akan langsung laporan ke RKAS. Nah untuk Siplah dan non-tunai ini sebenarnya tidak ada yang direct langsung karena sifatnya transfer ya dari BPD ke rekening marketplace operator. Lanjut. Oke, ini matriks saja, ini untuk memudah masalah realisasi. Untuk pembayaran tunai itu nanti dicatatkan di pembayaran tunai, untuk pengadaan di RKAS, atau non pengadaan langsung di RKAS. Untuk yang non tunai lewat Siplah itu nanti otomatis, dan untuk yang non pengadaan lewat SIBOS juga nanti otomatis. Jadi kalau barang-barang yang belum ada dan memang kepepet harus belanja dulu dan ya nilainya juga nggak seberapa, 200-300 ribu, Bapak Ibu bisa langsung belanja tunai. Tapi disarankan, ini juga sekali lagi ini bukan untuk menghambat, tapi untuk kepentingan kita bersama, supaya pencatatan dari penggunaan dana BOS ini bisa langsung tercatat, langsung online. Baiknya semua langganan Bapak Ibu diminta daftar. Lanjut. Ini untuk planningnya, SIBOS itu sudah dari 2017 dicoba di 7 kota, untuk RKAS sudah dari tahun kemarin, sekarang sedang dicoba. Siplah itu baru dibuat tahun ini dan langsung live, karena Siplah ini bisa independen, tidak harus menunggu RKAS dan SIBOS. Tahun 2020 itu start semua kita menggunakan sistem elektronik BOS. Jadi kemarin ada pertanyaan, Pak, kalau bikin kebijakan itu ya
nggak bisa langsung wajib semua. Nah, ini kalau di timeline ini sistem kewajibannya masih partisipatif, artinya kami mendorong Bapak Ibu segera online supaya nanti 2020 ketika tidak ada pilihan selain online ini tidak kaget. Jadi tahun 2019 ini digunakan sebaik-baiknya untuk proses pembelajaran. Lanjut. Oke. Nah, ini progresnya kami sudah mulai, atau Siplas sendiri dari April sudah ada pengumuman sayembara, kemudian dan seterusnya sampai Mei, Juni start progres pengembangan, 1 Juli itu launching. Launchingnya sebenarnya 25 Juni karena ini masalah waktu aja. Setelah Juli itu sudah mulai bisa dipergunakan untuk melakukan transaksi. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di login ke Siplas sekarang menggunakan Dapodik, pertanyaan pertama ini barangnya nggak ada ya, terus belum bisa dipakai transaksi. Bukan berarti Siplas tidak bisa dipakai, karena memang posisi pertama sekarang adalah menjaring toko atau penyedia sebanyak-banyaknya. Jadi Bapak Ibu posisi sudah langsung melakukan pendaftaran, meminta toko-toko langganan untuk segera daftar dan melakukan transaksinya melalui Siplas sudah mulai dari 1 Juli. Lanjut. Nah, ini petunjuknya sudah keluar semua ya. Capman udah keluar, SE udah keluar nih. Kemarin saya belum sempat update paparannya. Capman yang nomor 50, pedoman umumnya ada juga, nanti di-share aja. Lanjut. Nah, untuk buku mungkin saya kembali lagi ke Pak Herdi, nanti sesi tanya jawab juga biar sekalian kita gabung. Monggo Kang, dilanjut. Baik, lanjut. Yang ini ada khusus untuk pengaturan buku. Kenapa? Karena alokasi dana bos yang paling besar untuk buku. Sesuai dengan juga panduan di Juknis Bosnya bahwa prioritas utama belanja dana bos adalah untuk buku. Sekitar 20% diprioritaskan untuk buku ya. Di situ dengan urutan bahwa yang utama harus belanja dan buku teks utama per siswa itu harus dapat masing-masing satu buku satu judul untuk teks utama itu. Dipastikan itu dulu, baru ketika sudah terpenuhi untuk teks utama bisa dibelikan untuk buku jenis lainnya, baik itu teks pendamping maupun non-teks. Coba slide selanjutnya. Nah, ini dasar hukumnya ya, ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang sistem perbukuan, Permen Nomor 8 2016 tentang buku yang digunakan oleh sekolah, dan Permen 3 itu sendiri tentang Juknis Bos ya. Di Undang-Undang Nomor 3 di situ ada menyampaikan buku pendidikan, ada buku teks dan non-teks. Buku teks terdiri dari buku teks utama dan buku teks pendamping. Buku teks utama wajib digunakan dalam pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku. Jadi Bapak Ibu coba cek, ada beberapa sekolah yang entah karena suatu dan lain hal tidak beli buku teks utama, melainkan buku teks pendamping. Nah, ini bila demikian bisa dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 3 ya. Yang wajib digunakan adalah teks utama. Teks pendamping itu untuk memperkaya saja ketika dibutuhkan perkayaan yang bisa diambil dari buku teks pendamping. Jadi yang wajib digunakan adalah teks utama. Di Permen 8 2016 diperkuat, satuan pendidikan wajib memilih dan menyediakan buku teks pelajaran yang dinyatakan layak oleh kementerian untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Bapak Ibu bisa baca kembali atau bisa diingat kembali bahwa di aturan alokasi dana BOS juga dana DAK yang ke daerah ya, itu ada bunyi pasal yang menyampaikan bahwa yang boleh dibeli dengan dana BOS
atau dana DAK daerah itu yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud. Nah, ini memang di Permendikbud dinyatakan demikian. Kenapa? Mungkin masih teringat banyak kasus kaitannya dengan isi dari buku yang ada radikalisme, ada yang kaitannya dengan etika, pacaran segala macam, ada yang masalah komunisme, ada juga yang masalah seksologi yang harusnya tidak ada di situ jadi ada, dan ternyata setelah dikaji ada beberapa yang itu tidak merupakan buku yang dikembangkan oleh Kemendikbud, tapi efeknya Kemendikbud kena dan sekolah tentu juga kena kan, karena ada buku-buku yang tidak sesuai. Oleh karena itu, Dikbud yang memang punya tusi di bidang ini, khususnya di Badan Bahasa dan Perbukuan, di Pusbuk, ini memastikan bahwa buku-buku yang dibeli melalui dana APBN, yang itu dialokasikan dana BOS atau DAK, itu wajib yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud. Ketika belum ditetapkan, tidak boleh dibeli melalui dana BOS. Silakan kalau ada ketentuan lain menggunakan dana lain. Contoh yang ada pertanyaan dari daerah itu, bagaimana dengan mulok, buku-buku mulok? Kan beberapa buku mulok sudah ditetapkan oleh gubernur. Nah ini, karena aturannya perlu ditetapkan Kemendikbud, kalau memang buku mulok tersebut akan dibeli melalui dana BOS atau DAK, maka buku-buku tersebut harus dinilai dulu oleh Kemendikbud. Permen 3 2019, di situ sekolah wajib menggunakan sebagian dana BOS reguler untuk membeli buku teks utama untuk pelajaran dan panduan guru sesuai dengan kurikulum. Kemudian buku teks utama bagi peserta memenuhi rasio 1 buku per siswa untuk setiap mata pelajaran. Ya. Tadi sudah dijelaskan di awal, lanjut. Lalu ada surat edaran ya yang menyatakan pembelian buku mulai bulan Juli. Ini yang kita sampaikan, yang tadi sudah disampaikan di awal bahwa proses sesuai dengan Juknis BOS bahwa belanja buku untuk buku teks pendamping dan buku non-teks, ya nomor 5 ya. Atau kita baca dari awal ya. Nomor 1, buku teks dan buku non-teks maksimal 20% nih alokasi dana BOS ya, sebagai prioritas untuk belanja buku. Yang kedua, pembelian buku teks pendamping dan buku non-teks. Di sini kita, di surat edaran ini tidak membahas yang buku teks utama, karena sudah jelas ya, yang buku teks utama silahkan dari sejak awal tahun, ketika anggaran itu siap, Bapak Ibu bisa belanja dana BOS untuk buku teks utama dengan cara seperti apa? Di panduannya sudah jelas bahwa silakan belanja buku teks utama berdasarkan BSE dan HET. Apa maknanya? HET menjadi batasan harga tertinggi yang sudah ada Kepmennya. Setiap daerah ada zonasinya bahwa boleh belanja buku maksimal sekian. BSE apa artinya? Ketika sekolah atau daerah setempat sudah tidak perlu cetak buku, mau pakai elektronik disampaikan ke sekolah juga silakan. Tapi kalau perlu cetak yaitu harganya BSE. Kebetulan buku-buku teks utama itu sudah diupload semua, siapapun bisa download di buku.kemdikbud.go.id ya. Jadi silakan download di situ. Lalu kalau mau cetak sendiri atau bersama-sama sehingga diperoleh hasil cetak yang bagus sesuai isi yang ada di situ dengan harga tidak boleh melebihi HET, atau mau beli ke toko-toko setempat silakan. Itu yang buku teks utama. Lalu bagaimana dengan buku teks pendamping dan non-teks? Bahwa di aturannya buku teks pendamping non-teks itu melalui katalog elektronik di Permendikbudnya ya. Nah, proses katalog elektronik buat sekolah inilah yang akhirnya menjadi siplah yang butuh proses tadi yang sudah dijelaskan tadi oleh Pak Hendri Eko. Memang butuh proses dan sekarang sudah siap ya dengan di launchingnya siplah ini. Lanjut. Ini slide selanjutnya menjelaskan bahwa yang teks utama seperti apa, dan itu menjadi kewajiban masing-masing
sekolah untuk belanja teks utama pemenuhannya dengan rasio 1 buku per siswa per mapel. Lalu teks pendamping non-teks itu wajib dinyatakan layak oleh kementerian, dipenuhi setelah buku teks ya. Harga hasilnya si katalog elektronik sesuai kebutuhan. Nah, untuk teks pendamping non-teks di sini yang acuan harga untuk non-teks sudah dilakukan adanya proses katalog ada harga yang sudah ditetapkan ya. Yang itu menjadi yang harus dipacu juga menjadi HET. Itu ada kontrak payungnya antara para penerbit, ada sekitar 4.000-an buku harga non-teks ya, yang sudah bisa diakses oleh sekolah, baik itu untuk buku PAUD, SD, SMP, SMA, SMK. Bahkan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota sudah melakukan belanja terlebih dahulu terhadap buku-buku non-teks tersebut, yang sekitar totalnya ada 1 triliun, karena per hari ini, hari terakhir Dinas Kabupaten Kota yang mendapatkan dana DAK tuh harus sudah melaporkan proses belanjanya, proses kontraknya ke aplikasi keuangannya daerah mereka untuk dilaporkan ke Kemenq. Nah, untuk sekolah sama dengan referensi buku dan harga non-teks yang digunakan oleh Dinas Kabupaten Kota itu juga digunakan oleh sekolah untuk beli, dan belinya melalui Siplah. Untuk teks pendamping, secara proses katalognya, karena tidak diperlukan beli oleh dinas teks pendamping, pemerintah dalam hal ini Kemendikbud membijaki untuk teks pendamping sedang proses pengeluaran HET ya. Targetnya minggu ini, minggu kemarin sudah selesai proses HET-nya, minggu ini Kemendikbud tentang HET untuk teks pendamping akan keluar. Jadi nanti mirip dengan teks utama, teks pendamping dan non-teks, bahwa dasar harganya tidak boleh melebihi harga yang sudah ditetapkan. Teks utama ada Kemendikbud tentang HET ya, yang dimana teks utama HET-nya per zonasi, zona ada 5 zona sesuai dengan wilayahnya. Kalau yang yang teks utama tadi per zonasi sudah plus harga ongkos kirim ya. Kalau yang non-teks yang sudah merupakan hasil proses katalog itu juga menjadi HET juga bagi sekolah, tapi di situ belum include ongkos kirim. Jadi ketika ada ongkos kirim ditambahkan. Teks pendamping kebijakannya juga mirip non-teks. Jadi teks pendamping itu akan keluar HET yang itu belum termasuk ongkos kirim. Jadi tergantung nanti kita belanja buku dengan siapa, dari mana, ada ongkos kirimnya. Ongkos kirimnya apakah berbayar atau tidak, hasil komunikasi dengan penyedianya. Kalau berbayar perlu ditambahkan ongkos kirimnya. Kalau free bisa jadi tidak perlu tambahan ongkos kirim. Nah, semuanya setelah Siplah ini diwajibkan untuk belanja melalui Siplah. Lanjut. Nah, ini kembali kepada platform Siplah ya, ini bahwa pemesanan buku saat ini Kemendikbud sedang proses. Oh, ini sudah ya, kita sudah lewatin, ini slide masih yang lama. Informasi akan mengeluarkan SE Kemendikbud tentang sila, ini juga sudah. Nah, ini Kang Dadan, ini bisa dilihatkan browser nggak? Bisa coba buka browser. Ini browser, buka bos.kemdikbud.go.id. Kemdikbud.go.id. Ini peserta bisa lihat kan ya? Jadi ketika Bapak Ibu akses bos.kemdikbud.go.id itu ada menu masuk Siplah di kanan bawah ya. Ini klik aja Kang Dadan. Nah, klik masuk Siplah itu. Ini akan dilarikan kepada Siplah Kemdikbud.go.id. Di situ ada pengumuman. Ini yang tadi Kang Henry akan share. Di sini beberapa sudah ada di sini ya. Pertama, panduan
pemutakhiran akun Dapodik. Jadi silakan dipandu setiap SMK untuk pemutakhiran akun Dapodik ya, akun kepala sekolahnya dan bendaharanya. Lalu di situ sudah di-upload Kepmen tentang Siplah. Bapak Ibu bisa download. Lalu juga SE tentang Siplah, termasuk lampiran panduannya di situ. Tadi disampaikan oleh Pak Hendrieko, silakan setiap sekolah untuk memfasilitasi atau menginfokan kepada toko-toko yang selama ini dibelanjakan untuk BOS, ya misalkan belanja ATK, belanja kebutuhan konsumsi atau apapun tadi untuk rehab dan lain-lain, ke toko-toko yang biasa Bapak Ibu belanjakan segera diinfokan untuk segera daftar ke Siplah. Caranya gimana? Akses ke sini ya. Akses ke BOS tadi atau langsung ke siplah.kemdikbud.go.id. Coba di close kan pengumumannya. Di situ juga ada bagaimana pemutakhiran akun ya. Ada penjelasannya. Di bawahnya sudah ada yang tadi disampaikan oleh Pak Hendrieko, Kang Hendrieko, ada 6 mitra Siplah. Di mana dari 6 ini 3 sudah online ya. Sudah ada siplah.pesona.edu.id, ada siplah.yurkabukhouse.co.id, ada siplah.belanja.com, dan 3 selanjutnya masih proses pengembangan yang tadi disampaikan oleh Pak Hendrieko bahwa 2 lagi dalam waktu dekat akan juga online, yang baru tahun depan yang belibeli.com karena butuh waktu lebih bagi belibeli.com. Nah ini nanti Bapak Ibu bisa ekspor sini ya, bisa klik salah satu, coba klik siplah.belanja.com misalkan, Kang Dadan. Siplah.belanja.com, tampilannya seperti apa, itu yang klik. Nah, di sini nanti silakan langsung toko-toko bisa daftar di sini ya. Sini sudah daftar. Kalau sekolah loginnya pakai login Dapodik ya. Kalau sekolah login pakai login Dapodik ya. Kalau toko silakan daftar di sini. Jadi bisa saja kami sarankan misalkan kalau memang banyak toko, apakah itu per sekolah atau dikumpulkan oleh per wilayah tertentu, misalkan SMK banyak beli tokonya kemana. Kalau SMK mungkin per sekolah ya, per sekolah misalkan partnernya banyak yang untuk belanja BOS, kumpulin aja tokonya, itu diinfokan bagaimana cara daftar di sini, bahwa kami segera akan belanja, segera daftar di sini karena sudah ada Kepmennya ya, bahwa wajib belanja ke mereka melalui Siplah gitu. Jadi kalau mereka belum terdaftar di Siplah, maka sekolah SMK tidak bisa belanja ke mereka gitu. Jadi langganan-langganan selama ini untuk belanja BOS segera diinfokan atau difasilitasi barang 1 jam dikumpulkan, diinfokan dengan cukup untuk mereka mendaftar ke sekolah, atau sekaligus fasilitasi pendaftarannya di sekolah juga menurut saya itu tidak masalah. Tentu pendaftaran tetap mereka masing-masing ya, karena mereka perlu punya user login yang rahasia bagi mereka, nanti ada passwordnya dan lain-lain. Jadi toko-toko perlu mendaftar masing-masing, tapi tidaklah jelek, bahkan menurut saya bagus untuk membantu memfasilitasi pendaftaran toko-toko di sekitar kita yang memang kita sering belanja terkait dengan kebutuhan BOS untuk masuk punya login user di Siplah. Baik, mungkin itu ya. Coba kembali ke slide. Sepertinya slide-nya sudah selesai. Lanjut ya. Kenapa? Oh ya. Baik, ini slide sih sudah habis ya. Setelah ini ada 1 slide. Next. Terima kasih ya. Jadi ini kontak person kami
kalaupun ada terkait dengan SIP-lah, untuk misalkan ada kendala atau apa, kait dengan, kalau pada dasarnya terkait dengan kendala langsung sistem, itu langsung ada komunikasinya dengan mitra SIP-lah ya. Kecuali dengan mitra SIP-lah tersebut komunikasinya tidak lancar, atau sudah komunikasi tapi tetap ada kendala, silahkan langsung komunikasi dengan kami. Di sini ada pemantauan.ppj@kemdikbud.go.id atau telepon kepada 578 52 994 untuk bisa kami bantu lebih lanjut. Baik, sepertinya materi sampai di sini ya, Kang Henry ya. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab bila ada yang mau bertanya. Silakan. Ya, silakan tuliskan nama fasda atau sekolahnya. Kita panggil satu persatu yang akan bertanya. Silakan. Ada atas nama Devianus Lomo. Halo Pak Dedianus, silakan. Ya. Pak Dedianus dari mana? Jika nanti pembelian buku menggunakan SIPTA, pembayaran dana bosnya itu langsung dipotong di rekening dana bos atau bagaimana, Pak? Baik. Baik. Untuk proses pembayarannya, nantinya ketika sudah terkoneksi dengan sistem perbankannya dana bos itu akan otomatis bisa memotong. Tapi sampai saat ini proses itu sedang kita koneksikan. Jadi konsepnya ketika belum terkoneksi langsung dengan rekening sekolah itu, ini Kang Henryko nggak online ya? Ketika belum terkoneksi dengan sekolah, ketika sistem rekening dana bos yang ada belum, perbankan yang APBD setempat belum terkoneksi dengan SIPLAT, maka konsepsinya masih semacam ditarik dari dana rekening tersebut, lalu dibayarkan secara online ke sistem SIPLAT tersebut. Nah, secara online-nya seperti apa tergantung menu yang ada di mitra SIPLAT yang Pak Dedianus pilih gitu. Tapi nextnya ini sedang kita integrasikan ya. Yang ada contohnya Dikdasmen kan sudah melakukan kemitraan dengan 7 ya yang kami ketahui, dengan 7 BPD, dengan 7 provinsi. BPD-nya sudah ada sistem bos non tunai. Nah, 7 BPD ini sepertinya akan lebih cepat terkoneksi dengan SIPLAT. Ketika 7 BPD ini terkoneksi dengan SIPLAT, itu akan otomatis akan mengurangi rekening belanja belanja bosnya sekolah yang bersangkutan. Gitu. Jadi akan ada interkoneksi antara bank yang BPD yang punya rekening bos itu dengan sistem mitra SIPLAT itu. Ketika koneksi ini sudah terjadi, dan kita harapkan demikian, semua terkoneksi sehingga akan lebih mempermudah proses pembayarannya di sekolah. Demikian Pak Dedianus Lomo. Iya, siap. Ada yang lain? Saya rasa tidak ada, Pak. Cukup. Pak, baik. Ya, kita persilakan ke penanya yang lain. Penanya yang lain adalah Pak ini.
Noviandi Saputra. Silakan Pak Noviandi. Silakan Pak Noviandi. Pak Noviandi, silakan. Kalau belum siap, kita ke selanjutnya Pak Aris Dewo Broto. Silakan Pak Aris Dewo Broto. Halo, selamat pagi. Suara jelas. Halo. Halo, halo. Jelas Pak Aris. Oke, baik. Selamat ketemu lagi, Pak. Di Jayapura sudah siap. Iya, iya. Oke, Jam pertanyaan yang 1 ya, pertama, sudah makan siang Pak Aris. Permendikbud nomor 3 tahun 2019 tentang Sipla itu sejak kapan? Kemudian apakah sudah ada sosialisasi hingga ke daerah, terutama pemangku kepentingan tentang Permendikbud tersebut, karena kami khawatir jangan sampai kita sudah bergerak sementara yang dari pusat belum ada sosialisasi sampai ke bahkan mungkin sampai ke sekolah-sekolah. Itu mungkin itu saja dulu. Terima kasih. Selamat siang, selamat pagi waktu Jakarta. Baik. Ya. Pak Hendrik Eko, selamat bergabung kembali. Tadi sempat putus ya Pak Hendrik. Nanti Pak Hendrik bisa tambahkan. Jadi ada pertanyaan dari Pak Aris Dewo Broto ya terkait dengan sosialisasi Sipla. Jadi saya sampaikan dulu. Jadi sudah ada 2 kegiatan besar kita sosialisasi